Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muslim Cerdas. Para sahabat, ilmu laduni merupakan ilmu pengetahuan yang diperoleh seseorang yang soleh dari Allah melalui ilham dan tanpa dipelajari lebih dahulu melalui jenjang pendidikan tertentu. Oleh sebab itu, ilmu tersebut bukan hasil dari proses pemikiran, melainkan sepenuhnya tergantung atas kehendak dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tasawuf dibedakan 3 jenis alat untuk komunikasi rohaniah, yaitu kolbu, hati nurani, untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan, ruh untuk mencintainya, dan bagian yang paling dalam yakni sir atau rahasia, dan musyahadah atau menyaksikan keindahan, kebesaran, dan kemuliaan Allah secara yakin, sehingga tidak terjajah oleh nafsu amarah kepadanya. Meskipun dianggap memiliki hubungan misterius dengan jantung secara jasmani, kalbu bukanlah daging atau darah, melainkan suatu benda halus yang mempunyai potensi untuk mengetahui esensi segala sesuatu. Lapisan dari kalbu disebut dengan roh, sedangkan bagian yang terdalam dinamakan sir. Kesemuanya itu secara umum disebut hati. Apabila ketiga organ tersebut telah disucikan sesuci-sucinya dan telah dikosongkan dari segala hal yang buruk, lalu diisi dengan zikir yang mendalam, maka hati itu akan dapat mengetahui Tuhan. Tuhan akan melimpahkan nur atau cahaya keilahiannya kepada hati yang telah suci itu. Hati seperti itu diumpamakan oleh kaum sufi dengan sebuah cermin. Apabila cermin itu telah dibersihkan dari debu dan noda-noda yang mengotorinya, niscaya ia akan mengkilat, bersih dan bening. Pada saat itu, cermin tersebut dapat memantulkan gambar apa saja yang ada di hadapannya. Demikian pula hati manusia, apabila ia telah bersih, ia akan dapat memantulkan segala sesuatu yang datang dari Tuhan. Pengetahuan ini disebut ma'rifat musyahadah atau ilmu laduni. Semakin tinggi ma'rifat seseorang, semakin banyak pula ia mengetahui rahasia-rahasia Tuhan dan ia semakin dekat dengannya. Meskipun demikian, memperoleh ma'rifat atau ilmu laduni yang penuh dengan rahasia-rahasia ketuhanan tidaklah mungkin karena manusia terbatas. Sedangkan ilmu Allah tanpa batas seperti yang dikatakan oleh Al-Junaid Al-Baghdadi, sufi modern, yang menyatakan bahwa cangkir teh tidak akan dapat menampung segala air yang ada di samudera. Keberadaan dan status ilmu laduni ini bukanlah tanpa alasan. Para sufi merujuk keberadaan ilmu ini pada Al-Quran. Quran surat 18 ayat 60-82 yang memaparkan beberapa episode tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir alaihi salam. Dalam episode pertama, Nabi Musa alaihi salam diperkenankan oleh Nabi Khidir alaihi salam mengikutinya dengan syarat tidak boleh menanyakan apa saja yang diperbuatnya. Perbuatan pertama yang dilakukan oleh Nabi Khidir adalah melubangi perahu. Melihat perbuatan tersebut, Nabi Musa alaihi salam bertanya, "Mengapa engkau melubangi perahu itu yang akibatnya bisa menenggelamkan penumpangnya?" Karena mendapat pertanyaan tersebut, Nabi Musa segera mendapat teguran Nabi Khidir alaihi salam. Dalam episode kedua, Nabi Khidir membunuh seorang pemuda dan hal itu mendapat kritik Nabi Musa. Nabi Khidir menegur Nabi Musa agar tidak bertanya lagi. Pada episode ketiga, Nabi Khidir membangun rumah yang hampir runtuh. Nabi Musa berkata, "Jika kamu mau, niscaya kamu ambil upah untuk itu." Dengan episode ketiga, berakhirlah kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir menjelaskan rahasia perbuatannya kepada Nabi Musa. Ia melubangi perahu itu agar perahu itu terhindar dari perampasan penguasa karena perahu itu milik orang miskin. Ia membunuh pemuda itu karena ia khawatir pemuda itu akan menyeret kedua orang tuanya yang soleh pada kesesatan dan kekufuran.
Lalu ketika ia membangun dinding yang hampir runtuh karena rumah itu milik dua anak yatim yang berayahkan orang soleh yang di bawah rumahnya ada harta simpanan bagi mereka. Kisah tersebut dijadikan oleh para sufi sebagai dalil keberadaan ilmu laduni. Sufi memandang Nabi Khidir memiliki ilmu laduni, sedangkan Nabi Musa sebagai orang yang mempunyai pengetahuan biasa dan ilmu zahir. Ilmu tersebut dinamai ilmu laduni karena di dalam surat Al-Kahfi ayat 65 disebutkan, wa alamnahu min laduna ilma, dan yang telah kami ajarkan kepada Khidir ilmu dari sisi kami. Dengan demikian, ilmu yang diterima langsung oleh hati manusia melalui ilham, iluminasi atau penerawangan atau inspirasi dari Tuhan disebut ilmu laduni. Tasawuf termasuk ilmu laduni karena ilmu tersebut diterima langsung oleh sufi dari Tuhannya setelah ia membersihkan hatinya dengan riyadah dan mujahadah. Riyadah dan mujahadah menghasilkan musyahadah atau tembus pandang pada keilahian Tuhan setelah terbukanya dinding pembatas antara hamba dengan Tuhannya. Ketika itulah seseorang menerima limpahan ilmu laduni. Wallahu a'lam bishawab.